Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FOW Podcast by Overheard the Friends with Benefits and back again with your host. This is me, Minoso Setia, menjadi host Sobat Nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Oke, alright, kembali lagi di sini di konten Kamis Gerimis. Di hari Kamis ini, gue cuma mau mendoakan dan memberikan suatu cerita seperti biasanya yang kalian tahu, dan gue ingin memberitahu untuk kalian tetap untuk stay at home aja. Karena yang seperti kita tahu juga Indonesia sepertinya sudah masuk ke gelombang 3 COVID. Ini serem banget, asli. Dan agak sedikit sedih sekaligus menyayangkan gitu. Karena harusnya di Februari ini gue ada event, ada live show. Cuma sayang banget gak bisa dilanjutin karena satu dan lain hal. Yang satunya adalah Omicron ini. Gue gak mau penonton gue untuk ataupun gue siapapun itu yang ikut ke acara itu jadi tempat untuk pertukaran virus. Ya gue takut aja gitu loh, daripada nanti kenapa-napa ya kan. Seudah-udahnya tes antigen dan segala macam kan, tetap aja kita harus aware dan waspada. Jadi ya agak sedikit disayangkan sih. Jadi ya buat teman-teman yang gabut di rumah, daripada lo nggak tahu mau ngapain ya kan, udah paling bener deh, udah dengerin Spotify FWB Podcast. Jangan lupa di rating dan juga jangan lupa untuk follow FWB Podcast on Spotify. Dan hari ini gue bisa lama-lama karena gue juga banyak kerjaan juga, lagi banyak yang gue urusin. I'm so sorry banget. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, gue akan menceritakan salah satu cerita yang lucu banget, literally lucu banget. Dan gue mau ngingetin juga ke teman-teman, belum dengerin episode kemarin di hari Senin kemarin bareng Firsa, cerita-cerita tentang love language. Terus juga di hari Kamis kemarinnya juga sama tentang selingkuh bangsat itu. Jadi I'm so sorry banget kalau misalkan gue gak maksimal. Jadi ya tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja gue akan bacakan ceritanya. Oke, aku lagi sebel banget sama FWB-an aku nih, Min. Oke. Random banget, aku gak tahu mau cerita ke siapa, soalnya gak ada yang tahu kan. Ya, jadi ceritanya ke gue. Memang gue jadi tempat cerita. Oke, jadi tuh ya, hari Jumat kemarin dapat kabar kalau dia mau ke Surabaya nih, Min. FWB-an gue katanya. Ini yang cerita cewek ya. Antar papanya ke bandara. Terus dia minta ketemu, ya aku bilang okein aja sih. Aku usahain kan. Dan Sabtu paginya dia kasih kabar kalau ternyata jadinya mamanya ikut nih sekeluarga. Jadinya jadi bertiga dong ke Surabaya. Ya aku bilang kalau gitu berarti kita gak bisa ketemu dong, si cewek ini bilang. Dan sorenya dia ngechat lagi nih, kalau bilang bisa karena ternyata room kamarnya pisah sama keluarganya. Dia sendirian, tapi gila dong. Gue takut banget digerebek sama orang tuanya, terus disuruh nikah berabe dong. Dan gue nolak lah, lagian Sabtu malam udah ada janji nongkrong juga di bar daerah Surabaya Barat. Pas udah di bar, gue dicat lagi intinya. Aku disuruh kesana agak maleman, terus dia nungguin aku bener-bener dan dia ngechat gue mulu gitu, men, buat mastiin nanti kamu kesini ya, ngerti nggak sih, gitulah pokoknya. Iya, gue paham, namanya juga orang sange. Terus gue balik dari bar itu, dicat lagi nih sama dia, aku tungguin kamu di hotel Mahkota Pangeran. Anjing, kalau udah di lobi bilang ya nanti aku turun. And then kan gue nebeng nih sama temen gue ke barnya karena searah. Terus temen yang nebengin gue ini tipsi banget, tipis-tipis kayak mabok gitulah. Dan akhirnya for your information, kita ke bar, gue juga naik motor waktu itu dan gue diboncengin sama dia. Kita bawa motor dan dia anti banget aku bonceng karena emang badannya lebih bongsor dari utnya gitu kalau gue yang ngeboncengin, karena emang dia bawa motor NMAX. Terus dia yang bongsor. Ya mungkin dia gak kebayang kalau gue yang bawa boncengan dia gitu.
Udah debat segala macam di parkiran, akhirnya tetap dia yang mau bawa motor nih. Awalnya aman-aman aja sih, tapi lama-lama dia udah mulai ngomel-ngomel, ngedumel gitu, dan itu tandanya dia udah mabuk banget sih. Ya udah akhirnya aku dibonceng dia sambil ngarahin buat ngerem atau belok-belok gitu, karena sebelum aku arahin dia udah sempet bikin kita jatuh, tapi untungnya nggak kenapa-napa. Even asli aku shock banget, dan udah pengen aku bonceng aja, dia tetap balik lagi. Dia nggak mau aku bonceng, dan badan dia lebih gede plus dia mabuk, jadi aku nggak mau cari gara-gara dan tetap dibonceng dia sama ngaba-ngaba aja gitu. Selama di jalan kepikiran banget sama dia, soalnya bar sama rumah gue kan deket, sekitar 15 menitan doang lah. Sedangkan dari rumah gue ke rumah dia itu sekitar 25 menitan. Gak tega dong, gue takut dia kenapa-napa. Dan terus gue inget lah FWB gue ini di hotel itu yang tadi gue sebut. Dan itu 5 menit dari rumahnya temen gue. Ya udahlah. Akhirnya gue minta dianterin ke hotel aja daripada gue pulang ke rumah dan kepikiran kan, kalau 5 menit dari hotel kan bisa gue temenin teleponan sampai dia di rumah gitu kan. Tapi kan lu naik motor, masa lu teleponan gimana sih? Ini gimmicknya gimana anjing? Kayaknya itu udah jam setengah 1 malam gue sampai ke hotel. Dan gue kabarin FWB gue nih kalau udah di bawah. And then we connect telepon sama temen gue, baru akhirnya dia aku bolehin OTW pulang ke rumahnya. Sambil teleponan gue nunggu di lobi, dan gak lama si FWB muncul lah, dan gue jalan ke room sama dia. Sampai di room dia peluk gue, katanya kangen banget udah lama gak ketemu. Emang sih kita terakhir ketemu di bulan Mei. Kayaknya ketemu tuh udah lama banget gitu loh. Ceritanya gue masih teleponan kan sama temen gue, dan gak lama temen gue udah sampai rumah, and gue dan terus gue samperin kan. Aku cerita sama dia semuanya, yang soal tadi temen gue tipsi, terus tadi sempet jatuh di bawah, sampai jatuh gitu bawa motornya, dan bla 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 bla. Emang kan kita dasarnya temen, jadi suka gitu cerita. Lalu akhirnya kayak bawa suasana lah kita, emang dianya juga pengen juga kali ya. Gue juga udah tipsi dikit-dikit, jadinya main deh. Mulai dari kissing lama dan enak, nggak tahu enak banget bibirnya. He's a good kisser, dari bibir, telinga, and my favorite part, leher. Terus kita saling buka baju and start over kissing through lips, ears, and neck, and I won't get bored with this part, lol. LOL. Oke, lanjut terus turun ke bawah. Yups, boobs, mulailah diciumin semuanya payudara gue, and end up putingnya dimutin sambil yang satunya dimainin. Gue pun juga akhirnya pegang penis dia, dan dari luar celana dalamnya, sampai akhirnya aku masukin tangan aku ke dalam celananya and start to cook. Ngocok. Dia juga akhirnya udah mainin klitoris aku dari yang awalnya di luar sampai akhirnya ambil kita kissing juga. Entah, gue harus minum dulu karena gue haus. Entah gue emang susah banget turn on ini karena tipsi, apa emang enak dianya juga ngerasain anjir geli banget, enak banget. Dan udah bahas satu bawah kan, dan gue mulai ngedesah makin kenceng. Terus dia bilang, jangan bersuara, ortu gue kamarnya di sebelahan banget ini. Gitu, terus gue nahan-nahan lah sampai gigit jari sendiri, gigit bantal. Dia terus mainin klitoris sesekali dimasukin jarinya. Awalnya pelan, lembut, sampai akhirnya makin cepet, dan gue squirt. Dia cengir-cengir gitu, tahu aku squirt, dan diterusin dong sambil gue yang kelojotan gitu, sampai akhirnya squirt lagi, nggak tahu udah sebanjir apa. Terus gantian lah gue blowjob dia, dari ujungnya dimut, dijelatin pas di lubangnya, jelatin lagi dari pangkal penis sampai ke ujung, sampai akhirnya aku emut semua penisnya sambil tanganku mainin 2 bola testisnya. Iya kan. And as always, dari pelan-pelan maju mundur, terus dicepetin, terus kepala WTH sampai mentok, sampai close with hand job testisnya. Penisnya mulai dari basic si man of the match. Man on top, dimasukin pelan-pelan sampai akhirnya dikencengin gue kan, maju mundur sambil dimainin klitorisku. Terus aku bilang aku mau keluar, dan dicabut lah. And yap, aku squirting lagi. Squirt lagi. Terus kita ganti posisi WOT. Dia paling suka kalau aku WOT, gak tahu kenapa. Katanya selagi WOT dia sambil mainin boobs aku, dari mainin puting sampai diremesin. Dari yang WOT aku digerakin sendiri sampai dia gerakin juga. Ini asli geli banget. Terus balik lagi MOT, dan dia bilang gak tahan mau keluarin, tapi pengen keluar bareng. Gimana sih? Oh iya,
Jadi sambil dia maju mundurin penisnya, aku sambil mainin klitoris sendiri. After a long time by the way, and selalu dia minta sisa-sisa sperma di ujung penisnya dibersihin sama Owe. Oke. Aku bersihin lah, jadi aku umut tuh ujung-ujungnya. Oke. Terus kita bersih-bersih deh. And then terus dia nyeletuk kan, ntar jam 2an kamu balik ya. Owe ketawa aja lah, bercanda pikirku. Dan abis bersih-bersih kita main lagi, tapi masih main kasar gitu deh, 2-3 ronde kayaknya. Terus bersih-bersih di sebelah dia. Ngantuk banget kan, tipsy. Terus bisa having sex terus squirt pula. Dia di sebelah gue pegang handphone sambil buka aplikasi ojek online. Kukira gue mau nge-GoFood kan, dia klik Gokar. Terus nanya alamat kamu apa ya? Ya nanti aja. Terus kata cewek ini, ya nanti aja kali, gue mau tidur bentar, nggak kuat bangun nih, subuh lah nantilah subuh gue balik ke rumah jam 4 sampai jam 5an gitu. Kan udah rame jalanan. Mama papa kamu juga nggak kira main ke kamar kamu jam segini anjir. Dan gue nggak digubris terus dia ngetik sambil ngomong rumah Ziza. Nggak, kok nggak ada ya? Ya nggak ada lah anjir. Terus gue tinggal merem gitu kan, dia masih nanya apa nama alamatnya. Gue pikir anjir gila ini masih jam 2 malam dan gue mau dipulangin jam segini, mana tega cewek temannya sendiri dikirimin pulang jam segitu. Udah posisi gue ngantuk berat, udah habis tipsy, kok bisa gitu kan. Maksud gue ini ya ngerti kamu takut ketahuan dan gue bakal pulang kok subuh nanti gitu katanya. Dia check out, gue nggak kira kok, dan dia tetap dong gangguin gue yang lagi merem. Gue nggak banyak ngomong. Gue buka aplikasi Gojek, di order Gokar sendiri saat itu juga. Bangun dari kasur pakai baju, beberes tas, dan notif Gojek gue bunyi. Terus dia nanya, loh kamu pesan sendiri? Terus si cewek ini bilang, ya menurut lo. Gak banyak ngomong, langsung aku buka pintu dan keluar kamar. Dia pas aku lagi buka kunci langsung loncat gitu dari kasur, tapi kalah cepet sama gue yang udah keluar duluan. Kamar dia di ujung, sedangkan lift itu di ujung juga, dan aku nggak ngeliat dia keluar dari kamar. Dia even jalan dari kamar ke lift itu lumayan lah, dia nggak keluar sama sekali. Even aku nungguin lift buat sampai akhirnya kebuka di lantai 10, aku nggak ngeliat dia sih. Sebenarnya gue jujur pengen dia nahan sebagai bentuk kekhawatiran dia buat nggak ngebiarin gue pulang jam segitu sih. Tapi ternyata dia nggak gitu. Di lift sampai lobby gue mikir anjir parah sih, gue ini temen dia cewek pula, bisa-bisanya gitu. Speechless banget. Lagi nungguin Gokar di lobby, I get a message from him. He said thank you for tonight, and fuck that's it. Asli speechless banget, dan gue paling takut ngomong yang enggak yang jelek ke orang. Turns out I deleted the message, I block him and all my social media. Jadi semuanya di block, di WhatsApp dan segala macam. I do love doing sex with him, but when he treats me like this, sorry not anymore. Oke deh. Cukup lega gue ceritanya. Tell me what I supposed to do. Is it right or you have something better? Let me know. Oke, thank you Mimin. Good night. Ya, di kemarin dia ngirim cerita udah beberapa hari lalu ya, atau nggak minggu lalu. Oke, ini lucu banget sih lu. Oke lah, lu udah lama nggak ketemu gitu kan. Gue tahu. Cuman kan lu lagi sama bokap nyokap lu anjing, walaupun emang beda kamar sih. Cuman ya agak sedikit adrenalin panik aja tuh wajar sih. Cuman I think menurut gue jangan terlalu maksain juga sih. Selagi ketemu atau gak ketemu tuh ya ini balik lagi. Cuman kalau misalkan itu adalah temen lo dan emang lo pengen gimana ya, sebenarnya ada salah nggak salah juga sih. Kalau misalkan gue sebagai cowok gitu kan, emang kalau misalkan secara bukan secara insting, secara waras nggak waras, kalau misalkan emang udah main ya, seenggaknya lu anterin balik kek, atau lu pasti kesana kan bawa mobil atau gimana ya, lu anterin balik. Atau enggak lo buat alarm untuk bangun jam 4 atau jam 5 tadi, karena si cewek udah berusaha untuk bangun atau rencana plan seperti itu. Ya cuman karena gue tahu kalau misalkan di posisi itu juga lo ngerasa kayak panik atau gimana. Dan ya gak salah juga gitu loh. Cuman kan kadang cowok juga gak peka ya. Ya gitulah ya. Dan kalau misalkan cewek juga, misalkan dia memiliki perasaan untuk kayak kok gue kayak gini ya gitu loh, ya nggak salah juga karena lo juga punya perasaan. Dan kadang yang salah adalah ketika
menurut gue ya, ini menurut gue, in my opinion aja, ketika lo terlalu maksain sih, maksudnya kalau misalkan lo udah nggak bisa gitu, let's say lo tinggal bilang kalau misalkan lo nggak bisa keluar ataupun gimana gitu loh. Jadi lebih enak untuk bilang nggak bisa. Maksud gue jangan maksain gitu loh. Lo mau ketemu ya udah di siang harinya aja gitu loh. Jadi walaupun emang at the end of the bukan ya di hal yang di waktu yang bersamaan gitu, lu juga nganterin temen lu kan, jadi kayak hotel dan rumah temen lu tadi yang mabok ini juga cuma 5 menit jadi deket. Jadi ya sebenarnya nggak salah juga, itu baik. Cuman maksud gue adalah ketika lu ngerasa nggak bisa dan waktunya udah nggak memungkinkan untuk ketemu, I think nggak usah gitu. Dan ketika lu punya feeling kok gue bisa ya temen gue kayak gini gitu loh, ataupun kok gue jam segini udah disuruh pulang ataupun gimana ya, maksud gue lu udah tahu keadaannya nih. Lu udah ketahui keadaannya, dia lagi sama keluarganya, beda kamar. Cuman lu juga harus bisa gini loh, maksud gue harus bisa tahu agreement dan persetujuannya nih. Lu kan bareng. Terus kalau misalkan si cowoknya udah bilang beda kamar, ya seenggaknya terus nanti gue gimana baliknya, terus gue sampai kapan, lu kan bisa nanya hal itu gitu loh. Jadi untuk dari awal lu juga punya agreement untuk persetujuannya gitu loh. Ya walaupun emang pada akhirnya gue tahu dalam kondisi lo capek, lo ngantuk dan lo agak tipsy, ya agak sedikit butuh waktu merem sekitar sejam 2 jam, I think it's enough, bener banget. Cuman daripada keburu panik, ya udahlah, susah. Dan ketika lo udah ngerasa dan sudah memutuskan sebelah pihak dengan cara ngeblok dia, berarti I think it's a good way dan lo benar-benar pilihan yang baik untuk lo lakukan. Karena satu, ya dia gue ada di titik dia nggak ngehargain lo, dan juga kalau misalkan lo udah nggak nyaman dengan cara dia berteman dengan lo, ya nggak masalah juga gitu loh. Terlebih ya lo sudah FWB dan segala macam. Cuman ya nggak salah kok. Jadi yang lo lakukan ini adalah benar. Cuman menurut gua, dan pasti si cowok juga bertanya-nanya, kok nih cewek tiba-tiba abis main sama gua, tiba-tiba ngeblok dan ngeghosting gua. Pasti sebagai teman cowoknya juga punya feeling seperti itu sih. Cuman karena dari pihak ceweknya ini ngerasa nggak enakan, jadi ya udah dia lebih memilih untuk diem, cabut, blok dan hapus semuanya gitu loh. Jadi cepat selesai dan nggak ada drama. Ya nggak ada yang salah juga sih. Maksud gua ini balik lagi ke kalian gitu. Jadi kalau misalkan segala sesuatu, I think ya lo bisa untuk apa ya, lo bisa untuk ngobrol dan ngomong langsung gitu. Bukan berarti dia diam-diam aja. Mungkin kalau misalkan si cewek tadi nggak ngejar ataupun nggak nganterin ke bawah, better lo juga mendingan bilang aja sih gitu loh. Dan atau enggak lu bikin perjanjian, cowoknya udah bilang atau mesen ojek online tadi, tapi dan malam-malam itu ya kenapa lu nggak bilang aja, gue mau tidur dulu sejam, nanti jam 3 bangunin gue, lu pesenin gue kendaraan gue untuk balik, jadi aman gitu loh. Nah itu kan persetujuan gitu loh. Maksud gue di sini gue ngerasa kurang komunikasi aja sih, jadi kayak salah paham gitu loh. Karena semuanya itu berbentuk komunikasi gitu kan. Jadi maksud gue nggak ada yang salah dan punya porsi salahnya masing-masing menurut gue. Tapi dengan lo udah datengin dia, bertamu dengan dia, I think ya udahlah ya. Itu pilihan lo juga gitu loh. Walaupun at the end akhirnya juga nggak ngenakin gitu. Jadi menurut gue ini ceritanya lucu. Kalau misalkan lo pertemanan kayak gini, ya usahakan untuk tidak ada drama-drama. Cuman ya ini balik lagi ke lo. Tapi ketika lo sudah ngerasa ini toxic dan lo sebagai teman gak dihargain, lo boleh banget untuk ngambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan itu sama ini orang. Menurut gue gitu sih, anjrit. Seru banget. Seru sekaligus lucu sih ya. Jadi ya ambil positifnya aja. Setengahnya lo nggak punya tempat cerita, lo udah cerita di sini, lo sudah ngerasa misalkan untuk kontributor ini lo nggak punya tempat cerita, lo bisa cerita di sini. Thank you banget udah berbagi.
Untuk cowok-cowok di sana, siapapun entah cewek, lu coba hargai teman lo sendiri gitu. Segala sesuatu harus benar-benar lo bisa make sure dan lo obrolin daripada salah paham nantinya. Jangan tiba-tiba ghosting karena itu juga bakal bisa ngerusak mental orang juga. Ya, ngomong baik-baik aja. Apapun itu lo bisa obrolin secara bijak. Lo juga udah dewasa, lo punya pilihan. Dan I think segala sesuatu bisa diomongin dengan baik-baik. I think it's enough Ki. Itu gitu sih advice dari gue. Menurut gue semua punya porsi salah masing-masing gitu loh. Cuma kurang komunikasi aja. Dan ketika lo sudah mengambil keputusan, ya tolong konsisten. Jadi janganlah lo berubah-ubah gitu loh. Maksud gue selagi itu baik lo ambil. Dan begitu pula juga omongannya ya, omongan gue ini, advice gue ini, ketika ini baik ya lo ambil positifnya aja. Ketika gak sesuai dengan kepribadian lo, ya udah gak usah gitu loh. Just like to know aja. Jadi gue harap, gue berterima kasih banget lo sebagai kontributor dari cerita. Gue juga mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata untuk semua sobat nganu. Jadi ya gitu aja sih. Depan kalian, gue senang banget jadi tempat cerita kalian dan bisa berbagi juga. Semoga setiap episode ini bisa memberikan sebuah pelajaran yang bisa kalian ambil untuk sobat nganu dimanapun kalian berada gitu loh. Oke, tanpa banyak basa-basa lagi, I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih semua sobat nganu yang sudah mendengarkan episode dari awal sampai ini dan masih setia mengikuti FWB Podcast. Jadi akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya and see you. Bye bye.